Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru SD Negeri 25 Oku atas kehadirannya di sini. Saya selaku moderator akan memandu jalannya acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Jangan salawat. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan ridhonya lah sehingga kita selalu diberi nikmat kesehatan, nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasa, rutinitas kita di sekolah. Semoga apa yang kita lakukan ini berdampak baik pada murid kita. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan terus nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita sudah berkumpul dalam acara atau dalam rangka ada salah satu guru kita ya di SD Negeri 25 Oku, calon guru penggerak CGP angkatan 10 yaitu Ibu Dia Erlina SPD yang pada kesempatan hari ini akan memaparkan istilahnya tuh ini modul ini dari pembelajarannya yaitu modul 1.4 budaya positif. Jadi semoga kita yang ada di ruangan ini bisa menyimak, memperhatikan dengan seksama sehingga apa yang nanti disampaikan Ibu Dia Erlina bisa kita tukarkan kepada anak didik kita yang nantinya bisa menjadi kebiasaan dan ada istiadat yang baik nanti di sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada pantun sedikit biar membuat kita lebih semangat. Dari Sukaraya ke Ramayana. Dari Sukaraya ke Ramayana. Minum kopi sambil berdua. Kami persilakan kepada Ibu Dia Erlina untuk mempresentasikan materi kepada kita semua. Jadi ya, marilah sama-sama Bapak dan Ibu guru kita menyaksikan kegiatan diseminasi hari ini yaitu modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan Ibu Dia Erlina SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 25 Oku Kabupaten Ogan Komering Ulu. Beri aplaus dulu ya kepada Ibu Dia Erlina. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi agar mendapatkan keberkahan dan rahmat dari kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dia Erlina SPD untuk mempresentasikan modulnya. Terima kasih Bu. Silakan Ibu. Terima kasih untuk Ibu Risna telah memandu sebagai moderator dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 10. Perkenalkan Bapak Ibu ya, mungkin sudah kenal dengan saya ya? Sudah pasti. Di sini sebelum saya menjelaskan materi modul 1.4 tentang budaya positif, saya ingin meminta Bapak dan Ibu guru untuk mendengarkan serta memperhatikan apa yang akan saya jelaskan nanti. Di sini kita bukan untuk menyalahkan ya atau menindaklanjuti kegiatan kita di sekolah, tetapi untuk masa depan kita supaya kegiatan kita atau disiplin positif di sekolah kita itu untuk lebih baik lagi. Yang pertama adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa, berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan memfasilitasi untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam dan pada akhirnya
meningkatkan mutu kualitas siswa. Pada paradigma belajar, di sini menjelaskan bahwa guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Maksudnya adalah kita sebagai siswa, sebagai guru harus memusatkan pembelajaran pada siswa, bukan memusatkan pembelajaran kepada guru ya. Kemudian dalam proses pembelajaran, siswa harus memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun dirinya sendiri. Kita tidak boleh memaksa siswa tersebut. Kita harus memfasilitasi serta membangun agar pengetahuan siswa itu berkembang. Bukan kita yang mengembangkan atau membangun bakat siswa tersebut. Kemudian selanjutnya, perubahan ini akan melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi, membuat kesepakatan kelas dan berbagai proyek pembelajaran dengan aset yang tersedia di lingkungan sekitar. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan juga dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak dalam atau luar sekolah seperti orang tua murid. Sekarang kita masuk dalam disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah kita. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebelum kita masuk selanjutnya untuk disiplin positif, kita akan melihat video ya. Bentar Bapak Ibu ya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting
mendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Baiklah, Bapak Ibu. Setelah tayangan video tadi, kita jadi tahu bahwa disiplin positif itu sangat penting ya dalam sekolah, karena kita sebagai guru kita harus memunculkan disiplin positif. Sebelum kita mendisiplinkan positif, memberikan atau meminta disiplin kepada murid kita harus memberikan disiplin positif terlebih dahulu. Kemudian disiplin positif, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dalam buku pemikiran yaitu Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 470 menyatakan bahwa gimana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self
discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksud dari buku pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah sebelum kita mendisiplinkan orang lain, terlebih dahulu kita harus mendisiplinkan diri kita. Karena untuk sebagai contoh atau sebagai panutan siswa-siswa kita harus memberikan disiplin positif yang baik dalam hal mengerjakan tugas atau melakukan pembersihan di kelas. Jika kita tidak ada kegiatan atau tidak melakukan kegiatan pembersihan kelas, maka anak-anak juga tidak akan melakukan pembersihan. Mengapa saya harus membersihkan kelas? Ibu saja tidak membersihkan kelas. Seperti itu. Bahwa disiplin itu harus kita terapkan dari diri kita sendiri, baru kita akan mendisiplinkan orang lain ya. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak disiplin, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Contoh saja, jika kita sering terlambat datang ke sekolah, maka kita tidak akan bisa memunculkan disiplin positif untuk sebagai contoh pada siswa kita. Maka kita akan disiplinkan oleh kepala sekolah kita. Jadi jika kita tidak mendisiplinkan diri kita dari dalam atau dari diri kita sendiri, maka kita akan disiplinkan oleh orang lain ya, seperti itu. Kemudian, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mardika iku jawanya noramu lepasin pamreh ingkua kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Berarti Bapak Ibu, kalau kita belum bisa memerintah atau membuat perintah kepada diri kita sendiri, maka kita itu belum merdeka. Artinya bahwa kata menurut definisi Ki Hajar Dewantara, kita tidak boleh diperintah jika kita tidak bisa memerintah ya, maksudnya jika kita tidak bisa memerintah diri kita sendiri. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya adalah kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh yang baik supaya anak-anak didik kita juga mencontoh yang baik dengan diri kita. Jangan sampai terpaksa, oh aku takut di kelas ibu itu soalnya dia sering marah-marah. Jangan sampai pendapat anak-anak seperti itu. Kalau bisa pendapat anak-anak itu, oh ibu itu baik, aku senang masuk kelas ibu itu, pembelajarannya menarik, seperti itu. Jadi munculkan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya motivasi dalam diri anak, bukan dari luar diri anak tersebut ya. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tapi mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan
memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Sebelum masuk ke motivasi perilaku manusia, pernahkah kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Atau apa kita melakukan sesuatu hanya untuk mendapat senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Dalam melakukan sesuatu ya, Bapak Ibu, banyak sekali hal-hal yang menjadi acuan atau mengapa kita melakukan sesuatu tersebut. Contohnya, kita datang ke sekolah tepat waktu. Apa alasannya? Karena kita takut nanti kita akan marah kepala sekolah kalau kita datang telat. Seperti itu. Atau kita aku datang pagi karena aku ingin supaya tidak telat. Atau aku datang pagi supaya aku bertanggung jawab atas apa yang sedang saya lakukan. Atau saya ingin datang pagi karena saya mau cari muka depan guru-guru lain. Kan banyak Bu ya? Apa Pak? Jadi banyak alasan kenapa kita melakukan sesuatu tersebut, atau karena terpaksa atau karena dari hati. Yang jelas siang atau pagi itu semuanya ada alasan. Oh ya Bu. Berarti masuk siang dan masuk pagi itu sama di dalam hati. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang tadi Bu, supaya kita tidak dihukum kepala sekolah kan, supaya kita supaya kita dijenguk guru lain. Oh, katanya ibu ini datang pagi ya katanya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini contohnya ada Bu ya. Soalnya ini kemarin ya, kita kan sempat dapat hadiah ya dari ibu waktu pembagian rapor, atau untuk mendapatkan hadiah di semester ini. Takutnya kaget ibu tuh ngasih hadiah lagi, jadi kita datang pagi terus. Tapi tidak. Tidak apa-apa kan, yang penting kita datang pagi kan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah nilai yang paling motivasi yang paling baik sebenarnya ya dari 3 motivasi ini. Karena motivasi yang terakhir ini adalah motivasi dari kita sendiri, tanpa paksaan orang lain, tanpa adanya hukuman, tanpa minta pendapat atau minta penghargaan dari orang lain. Karena ini dari dalam diri kita sendiri munculnya atas inisiatif kita sendiri. Berarti diri kita itu sudah mencerminkan disiplin positif. Motivasi perilaku. Nah, yang pertama tadi adalah untuk
berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Berarti dari dalam ya, bukan dari luar. Sebelum kita masuk ke kebutuhan dasar, ada video yang akan kita simak terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan
bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun, jika di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa
Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak bisa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku hidup murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, itu adalah video tentang kebutuhan dasar. Kemudian, kebutuhan dasar adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari kelima kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagian bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Anak-anak yang memiliki
Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa meliputi perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan masih banyak lainnya. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Sebelum masuk posisi kontrol, mari kita simak video tersebut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Aduh, marah lagi ibu ini. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Gusti Naren. Kamu selalu jadi ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bawa ucap saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus bisa
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin dan positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah video tentang posisi kontrol restitusi. Seperti yang dijelaskan video tadi, ada
bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya, atau awas, kamu selalu salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat demikian? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Posisi kontrol yang ketiga ada pemantau. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan saksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan adalah peraturan apa yang telah kamu lakukan? Saksi atau konsekuensi apa? Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang keempat ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid akan merasa dikecewakan, tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya tidak bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid juga akan tergantung pada guru tersebut. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi terakhir ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada padanya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol
menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembuatan atau pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, mencatat semua masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat siswa tersebut. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas, meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah meyakini kelas tersebut keyakinan kelas itu dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Kemudian kita masuk ke segitiga restriksi. Sebelum kita masuk ke segitiga restriksi, mari kita lihat video ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Pina Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain.
lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak inginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu
simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang menuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat memberikan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik?
yang baik buat dirimu sendiri. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin buat anak-anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional, seperti konsep otak 3-in-1. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke arah berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan perilaku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Yang pertama adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Baiklah, Bapak Ibu, mungkin itu adalah penjelasan saya tentang modul 1.4. Di sini saya sebagai calon guru penggerak bukan bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu, tetapi kami hanya menyampaikan materi atau ilmu yang telah kami dapatkan dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Ibu Gianti? Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka saya akan kembalikan ke moderator, Bu Risna. Baiklah, sebelumnya itu kita hapus dulu ya untuk Ibu Dia Erlina. Luar biasa ya, mau sekali Bu Dia Erlina, begitu banyak sekali materi sekaligus pencerahan bagi kita sebagai tenaga pendidik. Begitu banyak yang bisa kita terapkan untuk kedepannya nanti. Jadi sehingga apa yang disampaikan Bu Dia ini memberikan manfaat untuk kita dan akhirnya nanti kita bisa bisa terapkan nanti pada anak didik kita. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dia pemaparan tadi. Semoga untuk kedepannya apa yang disampaikan bisa membawa manfaat untuk kita sehingga bisa menjadikan pegangan kita atau pengalaman kita sekaligus kita bisa berbagi untuk anak didik. Nah, sebelum itu